Halo Sobat PAUD, jumpa lagi bareng saya, Bu Zaza, dan sebelah saya ada teman baru nih, bersama Ibu apa? Dengan Ibu Novi dari Payakumbuh. Dari Payakumbuh. Jadi mohon maaf ya kalau ada suara berisik-berisik karena kita memang persiapan untuk OTW Bintek Fasil. Ya, bentar. Nah kita mau OTW Bintek Sekolah Model. Nah, bagi teman-teman nih kemarin banyak yang tanya, kok bisa sih Bukit Tinggi kemudian Al-Hufaz Payakumbuh bisa masuk sekolah model? Jadi kalau dari Aisyah 1 Bukit Tinggi itu kita direkomendasikan dari pimpinan pusat Aisyah untuk ikut seleksi sekolah model. Nah, waktu wawancara memang banyak ditanya terkait pengaplikasian PM dan KKA di sekolah kita. Iya. Kemudian istilah-istilah yang ada di coding tersebut dan alhamdulillahnya kita lolos seleksi bersama kementerian waktu itu. Nah, kalau Al-Hufaz sendiri dari Payakumbuh gimana itu ceritanya? Iya, Ibu, berarti beda kita ya. Kalau kita di Payakumbuh nih, dasar dari kenapa kita bisa terpilih sebagai sekolah model, yang pertama kemarin tuh memang langsung suratnya dari kementerian, jadi dikirimkan langsung ke kita. Habis itu nanti dinas sendiri memang memberikan dukungan langsung gitu. Jadi berbeda ya dari cerita Ibu Zaza tadi, kita memang tidak ada seksi gitu. Jadi di Payakumbuh kita memang satu Al-Hufaz sendiri yang dipilih sebagai sekolah model. Nah, tapi kalau kita lihat-lihat nih, bisa jadi nih dasar dari penentuan sekolah model kita yang di Payakumbuh ini adalah dari rapor pendidikan. Jadi kan di rapor semua ya? Iya, di rapor pendidikan kan itu Bu ada 8 standar nih ya. Iya. Jadi ada 8 standar, nah semua 8-nya itu kita hijau. Hijau, Masya Allah. Nggak ada yang merah. Jadi bisa jadi itu minimal kalau sekolah model harus kuning itu minimal, nggak boleh merah. Iya, kalau kita lihat kemarin di suratnya itu kan di suratnya minimal kuning. Iya, dasar-dasar kenapa kita bisa dipilih sebagai sekolah model gitu. Oke, FYI ini ya, jadi dari Sumatera Barat jenjang PAUD yang lolos sekolah model itu ada 4. Iya. 1 Al-Hufaz Payakumbuh, Aisyah 1 Bukit Tinggi, kemudian Citra Medina Padang, dan TK Askia 1 Padang. Masya Allah. Nah, ini jadi beberapa hari ke depan kita akan apa sih namanya ya? Ya tentunya belajar ya Bu ya, akan dibekali lagi nih ilmu-ilmu nanti bagaimana untuk sekolah model ke depannya. Siap. Karena ini beban ya Bu ya, tanggung berat jawab amanah ya. berat Ya nih Allah, yang harus kita jalankan, yang harus kita pegang gitu ya. Bagaimana nanti tidak membawa sekolah kita saja, tapi kota kita masing-masing. Kota kita dan provinsi kita lah ya, sebagai sekolah model, sekolah rujukan untuk PM dan KKA. Iya, sekolah rujukan, sekolah model, sekolah percontohan lah mungkin ya. Bagaimana implementasi PM dan KKA coding dan kecerdasan sekolah artifisial. Oke, jadi kalau dulu itu sekolah penggerak, kita sama-sama sekolah penggerak. Habis sekolah penggerak ya, terbitlah sekolah model. Kayak gitu kali ya. Kita nggak tahu kedepannya gimana. Iya. Tapi sekolah penggerak memang sudah dihapuskan ya Bu. Udah habis, guru penggerak udah habis, pengajar praktik udah habis gitu tapi ya. Masya Allah luar biasa juga sih sebenarnya Bu kemarin ilmu-ilmunya. Masya Allah, ya. Ketika kita ikut sekolah penggerak apapun itu namanya, ikuti aja dulu. Iya, ikuti semua karena prosesnya. Kita berpikir berkembang sesuai dengan zaman waktunya. Nanti kita akan share lagi seperti apa Bintek kita di Jakarta nantinya setelah apa ya? Setelah kita dapat ilmunya kali ya. Tentu. Ya, nanti kita akan barter IG, barter media sosial karena Al-Hufaz ini gede ya ternyata ya, mulai dari PAUD sampai ke SMA. Ada boarding school-nya juga. Dari tingkat PAUD sedikit informasi. Iya, banyakin juga nggak apa-apa, boleh langsung ini promosi. Kita dari ada PAUD-nya, ada SD-nya, ada kutapnya setingkat SD ya, dan ada madrasah setingkat SMA-nya. Ada boarding school-nya, pesantrennya ibaratnya gitu Payakumbuh, luar biasa. Kita akan sharing nanti kegiatan pembelajaran selama Bintek di Jakarta, tentunya di sekolah model jenjang PAUD, PM dan KKA. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.